everyone, balik lagi di channel aku. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu ya. Untuk pembahasan kali ini masih di sekitaran horor, yaitu ada 5 kota yang terkutuk di dunia yang menimbulkan banyak malapetaka bagi para penduduknya. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di dunia ini terdapat kota-kota tua atau wilayah yang mempunyai kisah misterius dan masa lalu yang menyeramkan. Bahkan wilayah tersebut diklaim sebagai tempat terkutuk yang dapat menimbulkan malapetaka bagi para penduduknya. Di balik kengerian tempat tersebut, bahwa dulunya kota-kota tersebut merupakan wilayah yang indah dan damai. Kagak ada tuh drama-dramanya sama sekali. Hingga pada suatu saat terjadi sebuah huru-hara dan dirundung berbagai penyakit yang aneh. Akan tetapi pamor kota itu justru semakin diminati bagi para pecinta tempat-tempat yang mistis, sehingga banyak dari warga yang dari luar daerah itu tertantang dan mengunjungi untuk sekedar mengeksplor sekaligus menguji nyali. Oke, yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu kota Kuldara di India. Seperti yang kita ketahui, India adalah kota terpadat kedua setelah Cina. Tepatnya desa kuno ini berada di Rajasthan, India. Tetapi beda cerita dengan yang satu ini. Jauh dari kata padat, melainkan justru kota ini sangat sepi dan berdebu. Menurut legenda, desa ini pada abad ke-13, Kuldara menjadi tempat tinggal dari komunitas Brahmana Paliwal. Hingga pada akhirnya seluruh penduduk lenyap dalam semalam tanpa jejak. Sehingga tidak ada yang tahu pasti kemana mereka pergi. Sampai sejarawan pun tidak dapat memprediksi kenapa kondisi tersebut bisa terjadi. Gegerlah pada saat itu di India hingga mendunia. Legenda lain mengatakan bahwa seorang Perdana Menteri Jaisalmer Salim Singh, waktu dia menjabat itu dulu, menindas penduduk desa dengan mewajibkan pembayaran upeti yang sangat besar jumlahnya. Namun suatu hari, dia ini jatuh cinta dengan seorang gadis putri kepala desa di Kuldara ini. Karena kebucinannya sehingga dia berniat untuk mempersunting si putri tersebut dengan cara meminta bantuan kepada penduduk lokal. Dan jika sampai lamarnya ditolak, Salim pun mengancam akan membunuh penduduknya. Karena merasa terancam, penduduk desa pun memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah-rumah mereka. Dan mereka hanya membawa badannya saja. Perobotan rumah pun ditinggal begitu saja. Main aman mungkin ya, masa order gobok buat angkut barang yang ada tahuan nanti. Namun sebelum meninggalkan desa, para penduduk mengutuk desa tersebut bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup di sana. Kutukan tersebut berisi bagi siapa saja yang bernyali dan menempati bekas rumah mereka akan mendapatkan malapetaka dan menghilang dalam sekejap. Gimana nih? Ada yang mau pindah ke sana nggak? Yang kedua yaitu kota Colobraro di Italia. Terkenal akan keindahan kotanya dan keromantisan para penduduknya. Selama ini banyak pengunjung yang datang ke kota-kota besarnya saja seperti Roma, Venesia, Florensi, Milan, Naples, dan Sorrento. Tapi siapa sangka di balik keindahan Italia terdapat suatu desa yang dikenal karena membuat orang-orang takut. Sedikit biografi dari desa ini terletak di Provinsi Matera, dan desa ini berada di perbukitan bagian selatan Italia yang berjarak 463 km dari Roma. Nah, disitulah desa Colobraro yang terletak di puncak bukit Basilicata yang dipercaya sebagai desa sial dan terkutuk di Italia. Namun reputasinya sebagai desa pembawa sial ini muncul saat Biagio Virgilio menjabat sebagai pemimpin desa. Mulai sejak saat itu, banyak kejadian aneh di desa ini. Seperti kecelakaan mobil hingga banyak bayi yang lahir tidak sempurna atau cacat. Dan masih banyak lagi bencana-bencana yang lainnya. Dan menurut legenda, asal nama desa itu adalah Coluber, yang berarti dalam bahasa Latin ialah ular atau perwujudan dari kejahatan. Akibat pamornya yang buruk, para warga pun enggan menyebutkan nama dari desa tersebut. Mereka lebih senang menyebut desa itu dengan sebutan
Quote sebagai kata pengganti dari nama Colobraro. Anehnya, kebiasaan para warga desa itu jika menyebutkan nama desa dengan sebutan Colobraro, mereka akan menyentuh permukaan kayu sebagai bentuk penolak bala. Ini mah nggak jauh beda sama aku. Kalau mendengar kata atau pengucapan sesuatu yang berbahaya, pasti kebiasaan mengucap kata itu diutamakan dengan pengucapan amit-amit, terus ketok-ketok meja, atau enggak dengkul yang kita ketok-ketok. Bahkan lantai pun juga kita ketok. Apa sih pencetus pertamanya? Ada yang bisa bertanggung jawab nggak nih atas kebiasaan ini? Desa ini dikabarkan menjadi sarang penyihir alias sarang dukun hingga tahun 1950-an. Pada saat itu, Mas Ciare itu sebutan tukang-tukang tenun yang mengendalikan desa ini dengan sihir hitam mereka. Next, yang ketiga, yaitu kota Chincha Saltos. Biografi desa ini di negara bagian Amerika Latin yang berada di Rio Negro, Argentina. Letak wilayah kota ini memang tersembunyi, sehingga hanya sedikit mendapatkan sinar matahari. Jadi gelap, bukannya nggak ada listrik ya. Dan di kota tersebut terdapat sebuah danau yang bernama Pellegrini yang umumnya digunakan sebagai tempat kegiatan ritual pemuja setan. Penduduk setempat mengatakan mereka sering menculik anak-anak kecil untuk dijadikan tumbal. Tapi hal tersebut belum pernah terbukti kebenarannya. Dan masih banyak lagi tentang kisah yang menyeramkan di tempat ini. Salah satunya yaitu danau yang pengunjungnya seperti mendengar tangisan anak kecil. Tetapi ketika dicek tidak ada anak kecil yang berada di sekitar danau Pellegrini tersebut. Dan mereka pun tidak menemukan sumber dari suara itu. Keempat, ada Yangtze di China. Desa ini akan membawamu merasa seperti ala-ala di negeri Lilliput atau di negeri dongeng. Dikarenakan sebanyak 36 warganya itu bertubuh kerdil. Dan sebanyak 40% warga yang tinggal di Yangtze umumnya memiliki tinggi badan hanya 90 cm. Dan yang paling pendek memiliki tinggi sekitar 60 cm. Total keseluruhan warga di desa ini sebanyak 80 orang. Dan hingga sampai saat ini pun ilmuwan belum bisa menemukan apa penyebabnya. Dan para peneliti gak tinggal diam, geng. Mereka mencoba metode mulai dari menguji butiran tanah hingga air di wilayah itu untuk mengetahui alasan dibalik kondisi tersebut. Tapi ada desas-desus. Menurut para tetua di desa, pada tahun 1951 penyakit misterius ini ditemukan di wilayah tersebut dan menyebabkan para warganya memiliki kaki pendek. Wabah misterius itu menyerang anak-anak berusia antara 5 hingga 7 tahun. Nah, akibat wabah tersebut membuat para warga, khususnya untuk anak-anak, berhenti tumbuh hingga mereka harus menerima keadaan yaitu tetap bertubuh pendek hingga menua. Bahkan ada beberapa yang mengalami kecacatan. Akan tetapi ada versi lain yang menyebutkan bahwa warga Yangtze ini meyakini bahwa ada kekuatan roh jahat seperti kutukan dari leluhur. Nah, legenda itu mengatakan bahwa pada zaman dahulu leluhur mereka memakan kura-kura yang membawa kutukan, sehingga menyebabkan kesialan bagi para penduduk di desa Yangtze hingga sekarang. Balik lagi saya katakan, banyak versi yang mengenai legenda yang bercerita awal mula para penduduk tidak memiliki ukuran tubuh seperti manusia normal pada umumnya ini. Para tetua adat berpendapat bahwa desa itu telah dikutuk oleh para nenek moyang di Yangtze karena roh-roh daripada leluhur yang tidak diberikan tempat yang layak. Keyakinan lain menyebutkan bahwa desa Yangtze ini adalah wilayah yang tidak cocok untuk dihuni dikarenakan termasuk wilayah yang angker. Next, yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu ada Deadly Town di Amerika Serikat. Sedikit penjelasan biografi dari desa ini dibangun pada tahun 1700-an. Menurut legenda, pendiri desa ini adalah keturunan dari Edmund Dudley. Dia adalah seorang pria Inggris yang dipenggal dan dikutuk karena ia telah berusaha melakukan percobaan pembunuhan kepada Raja Henry ke-7. Jadi kurang lebih seperti itu biografi di desa ini. Sekarang kita masuk di kegiatan para penduduk desanya. Desa ini berpenduduk sebagai komunitas petani, akan tetapi hasil dari panen para petani itu tidak memuaskan, sangat sedikit dari hasil panennya. Maka penduduk pun membuat kesepakatan untuk pergi meninggalkan desa tersebut. Konon, desa Dudley Town dicap sebagai kota hantu di Amerika Serikat. Terletak di barat laut Connecticut di dalam kota Cornwall. Banyak hal ganjil yang terjadi sampai akhirnya semua penduduk desa berbondong-bondong untuk pindah karena malapetaka yang terjadi
tiada henti-hentinya. Kemudian timbullah rumor bahwa siapa saja yang mengambil sesuatu di desa tersebut, maka keluarganya akan mendapatkan kutukan. Ya, itulah 5 kota di dunia yang terkena angker dan terkutuk. Oke deh, sampai di sini dulu video kegabutan aku kali ini. Kalau kalian menyukai cerita ini, silahkan dikasih like-nya dan jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video yang terbaru. Bye bye.